Kalau kita cek, efek dari keracunan itu bisa beragam, bisa panjang gitu ya. Tidak hanya 2 kali 24 jam. Bisa lebih panjang dari itu. Bisa lebih dari 2 minggu gitu. Orang yang tidak bergejala awalnya bisa kemudian jadi bergejala. Selamat malam semuanya. SMKN 1 Cihampelas kemarin itu mendapatkan satu musibah MBG. Bukan rezeki gitu ya, tapi musibah MBG karena ketika mereka mendapatkan 300 paket MBG, 121 siswa kemudian mengalami keracunan. Keracunan massal yang kemudian membuat banyak orang jadi panik, tiba-tiba membawa ke rumah sakit dan pihak keluarga itu dibuat pusing karena harus menjaga anaknya yang keracunan efek dari makanan MBG. Di Jawa Barat setidaknya ada 1.333 siswa di hari yang sama atau di waktu yang berdekatan waktu itu yang mengalami keracunan massal dan dirawat, yang kemudian membuat banyak pihak rumah sakit puskesmas itu kewalahan dan ya lokasi mereka itu jadi berhamburan, banyak warga yang terpaksa atau tiba-tiba harus dirawat karena masalah MBG. Tapi yang menjadi permasalahan bukan soal masifnya, banyaknya anak-anak yang kemudian tiba-tiba keracunan, tapi tanda-tanda keracunan dari anak-anak ini sudah mulai agak serius gitu. Yang sebelumnya cuma muntah-muntah, itu kemudian ada yang sudah kejang-kejang, kemudian matanya besar gitu ya. Jadi tanda-tandanya tuh sudah mulai agak mengkhawatirkan, seperti keracunan yang sudah lebih parah dibandingkan keracunan-keracunan biasa, yang secara penanganan itu harus lebih intensif dibandingkan biasanya gitu. Dan dari sini, dari cerita keracunan yang terjadi di SMKN 1 Cihampelas ini, ada satu murid, yakni almarhumah Bunga Rahmawati, yang juga mendapatkan MBG di hari itu dan tidak mengalami keracunan. Jadi usianya masih 17 tahun, dia mendapatkan paket MBG bersama teman-teman yang lain, dan ketika teman-teman yang lain itu keracunan, dia tidak ada gejala. Dia tidak mengalami apa-apa, dia tidak dirawat, nggak tahu, dia nggak dirawat itu apakah karena males ngelihat antrian banyak orang, atau melihat ia tidak memungkinkan untuk menambah bed bar atau space baru. Intinya dari kronologi dari almarhumah Bunga Rahmawati ini, dia tidak dirawat di hari itu, dia dianggap tidak mengalami gejala, atau mungkin gejalanya itu minim sekali sehingga ya dia pulang ke rumahnya seperti biasa, dan 2 hari setelahnya juga tidak ada tanda-tanda ketika dia karena sekolahnya kemudian diliburkan, dia nggak sekolah. Dan tapi di hari Seninnya ketika dia masuk ke sekolah, itu mulai kemudian ada tanda-tanda awal dia merasa sakit dan mulai merasakan gejala. Nah, hari Senin dia pulang seperti biasanya gitu ya, seperti ya pada umumnya anak-anak yang maksa atau ya memaksakan diri untuk sekolah, atau mungkin karena merasa sakitnya itu tidak terlalu parah, jadi dia tetap sekolah. Tapi keesokan harinya gitu ya, sorenya tuh sudah mulai agak parah, dan keesokan harinya dia tidak sekolah, dan keesokan harinya itulah dia kemudian ditemukan sedang duduk dan mulutnya berbusa dan tangannya mengepal gitu ya, sudah kejang-kejang, dan buru-buru dibawa ke rumah sakit. Tapi kemudian ketika sampai di rumah sakit itu, almarhumah Bunga Rahmawati ini sudah meninggal dunia, sudah dinyatakan meninggal. Jadi tidak sempat dilakukan penolongan atau penanganan medis, tapi karena ya sudah dianggap berat dan memang meninggal dunia. Dari kisah ini gitu ya, saya pribadi meyakini bahwa itu ada kaitannya dengan MBG. Tapi pejabat kita, pihak pemerintah, dari Kepala BGN sendiri itu menegaskan bahwa kematian Bunga Rahmawati ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan MBG, karena katanya sudah lewat dari 2 kali 24 jam. Jadi Bunga Rahmawati sempat mengkonsumsi makanan-makanan lain, jadi ya itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan MBG. MBG itu 5 hari
sebelumnya katanya. Jadi 5 hari sebelumnya ketika terjadi keracunan massal 1.333 orang itu mengalami keracunan dan dirawat, Bunga ini tidak mengalami gejala. Jadi setelah lewat dari 2 kali 24 jam dan kemudian Bunga Rahmawati meninggal dunia, itu bisa dipastikan ya nggak bisa disalahkan MBG katanya, karena sudah makan makanan lain, mungkin juga sudah mengkonsumsi obat dan sebagainya. Dan ya intinya beberapa pihak hari ini, terutama dari pihak pemerintah, itu coba memastikan bahwa Bunga Rahmawati tidak meninggal dunia karena MBG. Jadi MBG tidak mau disalahkan. Meskipun sudah 1.333 orang keracunan di hari yang sama ketika Bunga Rahmawati makan MBG, tapi mereka dengan pede sekali untuk menyampaikan pernyataan yang demikian tanpa sedikit pun curiga, tanpa sedikit pun merasa bersalah atas MBG yang meracuni ribuan orang pada waktu itu. Jadi apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah, pihak terkait yang menyampaikan bahwa Bunga Rahmawati tidak ada kaitannya dengan MBG, itu karena mungkin mereka menutup mata terkait bagaimana profil kesehatan dan usia seorang almarhumah Bunga Rahmawati. Bunga Rahmawati ini usianya masih 17 tahun. Dia sama sekali tidak punya penyakit bawaan, tidak dalam kondisi mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang, tapi kemudian faktanya dia meninggal dunia dalam posisi mulut berbusa dan kejang-kejang. Itu kan sebenarnya seharusnya membuat para pejabat BGN kita itu harusnya sadar dan ya mulai setidaknya introspeksi atau merasa bersalah atau merasa punya kewajiban untuk menyelidiki apakah ini ada kaitannya dengan MBG atau enggak. Bukan kemudian memastikan bahwa ini pasti enggak ada kaitannya, karena sudah lewat dari 2 kali 24 jam dan sudah mengkonsumsi makanan lain. Jadi tidak hanya MBG yang dimakan katanya. Itu adalah jawaban-jawaban yang apa ya, tolol tolol sekali gitu. Ya karena itu nggak ada teori medisnya. Dengan pernyataan 2 kali 24 jam itu kan udah kayak orang kehilangan aja gitu. Tunggu 2 kali 24 jam. Ini soal makanan, ini soal keracunan, teorinya berbeda. 2 kali 24 jam itu dari mana teorinya? Ya karena kalau ngelihat dari profil kesehatannya, 17 tahun, tidak punya riwayat penyakit sama sekali, tidak ada penyakit kronis, dan pihak rumah sakit juga memastikan bahwa Bunga Rahmawati ini tidak ada catatan medisnya, tidak pernah dirawat di sana gitu ya. Ya artinya memang nggak pernah punya sakit parah, dan kemudian tiba-tiba meninggal dunia. Seharusnya kan para pejabat kita itu ya khawatir, jangan-jangan ini karena kita nih, jangan-jangan ini karena akibat MBG yang kemarin dia makan dan kemudian efeknya itu baru terasa 5 hari setelahnya. Jangan-jangan karena dia tidak dirawat waktu itu, karena tidak bergejala, itu kemudian membuat dia lebih parah dan kemudian jadi berakhir tragis seperti ini. Kenapa pemikiran-pemikiran itu nggak ada di pejabat kita gitu ya? Karena kalau kita dari orang awam berpikir logis gitu ya, yang terdekat dengan dia ya MBG ini gitu. Bahwa dia tidak dirawat waktu itu bukan berarti kemudian menunjukkan bahwa dia tidak keracunan nih, karena makanan yang dia makan itu adalah makanan yang sama dengan ratusan orang lain yang kemudian membuat mereka yang lain itu keracunan dan bergejala. Dia sendiri aja yang mungkin nggak bergejala, atau dia dengan beberapa orang temannya gitu. Mestinya para pejabat kita tuh khawatir kalau ini adalah bagian dari efek atau kemungkinan penyakit yang diakibatkan MBG gitu ya. Harusnya kan disadari mulai hari ini, sehingga kemudian ada antisipasi. Sehingga anak-anak, dalam logika saya, anak-anak yang kemarin mendapatkan paket yang sama dan kemudian tidak bergejala, itu kan harusnya kemudian diantisipasi supaya tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan yang buruk seperti ini. Mestinya itu yang dilakukan oleh pejabat kita. Mestinya mereka khawatir kalau logika saya gitu ya, ketika ada kasus seperti ini, itu langsung dicek tuh. Yang kemarin tidak keracunan, tidak bergejala, cek semuanya ke rumah sakit. Ya kalau perlu check up gitu ya. Itu ada masalah keracunan atau enggak. Ya karena khawatir gitu. Ya tapi nggak tahu kalau pemerintah kita nggak khawatir ya gimana? Ya ini menyedihkan dan menjengkelkan sekali gitu, karena melihat situasi yang
yang kita anggap seharusnya itu bisa ditangani, tapi kemudian ya jadi seperti kayak nggak ada ujungnya gitu. Memang pihak keluarga sudah menyampaikan bahwa ya sudah ikhlas, wah ini karena sudah takdirnya katanya, menolak untuk diotopsi dan sebagainya, tidak ingin mencari tahu penyebabnya seperti apa. Ya mungkin karena pihak keluarga juga sudah jengkel, merasa ya nggak percaya gitu ya, bisa direkayasa dan sebagainya, frustasi dan seterusnya. Tapi ya kita bisa pahami psikologi pihak keluarga. Tapi BGN ini yang menolak untuk kemudian disalahkan dan nggak mau introspeksi, bahkan memunculkan satu teori, itu sudah lewat dari 2 kali 24 jam gitu ya. Itu membuat saya jadi kayak gemes. Ngelihat kepala BGN itu kayak ngelihat Budiari itu. Mukanya tuh nyebelinnya sama gitu ya. Mukanya mirip-mirip tuh kalau dilihat-lihat. Semakin hari semakin mirip gitu. Penggantinya Budiari gitu ya, dari sisi menjengkelkan gitu kan. Ya karena dari apa yang saya tahu gitu ya, kalau kita cek efek dari keracunan itu bisa beragam, bisa panjang gitu ya, tidak hanya 2 kali 24 jam, bisa lebih panjang dari itu, bisa lebih dari 2 minggu gitu. Orang yang tidak bergejala awalnya bisa kemudian jadi bergejala. Itu kan yang seharusnya diantisipasi dan dipahami. Ya, tapi saya nggak ngerti, kepala BGN ini kan ahli serangga gitu ya. Mungkin serangga keracunannya cuma 2 kali 24 jam, kan nggak ngerti saya gitu. Tapi untuk manusia rasanya gejala atau efek dari keracunan itu bisa lebih dari 2 kali 24 jam. Kita berdoa bersama semoga kematian Bunga Rahmawati bukan karena MBG. Saya berdoa seperti itu. Semoga bukan. Semoga ini karena penyakit lain. Semoga ini soal makanan yang lain. Karena kalau sampai ini karena kasus MBG, maka ribuan orang yang lainnya, yang kemarin mungkin tidak bergejala, itu berpotensi kemudian sakit dan tiba-tiba meninggal dunia. Itu yang harus kita pahami saat ini. Dan ya saya tidak sedang ingin menakut-nakuti, tapi itulah faktanya, itulah yang sedang terjadi kepada Bunga Rahmawati hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.